Sebelumnya Anggi Umbara pernah dipercayai buat meremake sebuah sinetron legendaris yaitu Jin dan Jun. Sekarang ya ia kembali menukangi sebuah hal yang legendaris juga pada masanya, ya, Siksa Neraka. Oh ya, sebelum filmnya dimulai dikasih sedikit rekaman suara dari project film di company ya. Walaupun ya emang itu rekaman udah tersebar luas di jejaring dunia maya juga sih. Dan ya, Siksa Neraka jadi penutup film bertemakan horor tahun ini. Nyeritain tentang keluarga Pak Ustadz gitu yang punya 4 anak. Ada Tias, Azizah, Fajar, sama Saleh. Nah, si anak-anaknya ini punya sifat atau kebiasaan yang nggak baik gitulah. Padahal mereka ini anak ustadz. Dari kecil udah dididik buat takut ngelakuin dosa karena nanti bakalan ada penyiksaan di neraka. Sampai pada akhirnya anaknya ini ada yang hilang dan akhirnya ninggal gitu. Terus ya udah karena dosa mereka di dunia akhirnya ya siksa neraka menanti. Kalau untuk segi cerita film ini emang sebenarnya mirip film-film religi gitu, dan emang nih film kayaknya buat meratapi dosa-dosa kita di dunia dan bekal apa aja yang udah kita kumpulin untuk di akhirat nanti. Eits, tapi ini film harusnya bisa lebih dari itu. Yang mereka jual adalah siksa neraka, kayak yang udah mereka tawarin lewat trailer dan teasernya. Dan penonton juga kayaknya nggak terlalu mentingin sisi pesan atau segala macemnya. Ya karena udah pada dewasa juga gua rasa ya nonton, karena udah dilabelin 17 plus kan. Jadi para penonton ini udah berharap lah buat ngeliat gimana sih film ini mengemas siksa neraka menjadi cerita yang menarik. Paling enggak itu dulu deh. Dan ya nih film memang mau bercerita, tapi entah kenapa ceritanya emang seklise itu, sesinetron itu. Gua nggak tahu lagi kenapa Lele Laila sebagai penulis film ini enggak belajar dari film yang telah beliau tulis sebelumnya gitu, kayak KKN Desa Penari, Korin, film yang udah punya premis menarik malah jadi meh banget dari segi ceritanya. Dan karena penceritaan serta pacingnya yang lambat bener ini bikin gua ngantuk dari awal sampai akhir film. Oh ya, ini sebenarnya kan bukan film horor ya, dan ya ada perhantuan juga ternyata. Entah kenapa film kayak gini pun masih diselingi dengan adegan jump scare dan perhantuan juga. Untuk segi visualnya ya oke lah, ada yang bagus banget, ada yang jelek banget juga, seimbang emang. Menjijikkan ya ada juga, tapi yang sayang di sini adalah nih film udah ngasih sebagian besar adegan siksa nerakanya itu di trailer atau di teaser ya. Walaupun emang ada tambahan sedikit, tapi kayak apa yang gua harapin setelah nonton trailer itu nggak ada sesuatu yang baru dan nggak ngerasa wah lagi gitu. Ada tambahan adegan juga sebenarnya waktu penyiksaan neraka ini, tapi dikit banget dan enggak wah gitu. Gua nggak ada ngerasain serem lagi, ngilu, itu udah nggak ada karena udah kemakan sama trailernya. Entah buat yang belum sempet ngeliat trailer ataupun teasernya barangkali masih punya efek mengejutkannya ya. Dan sayang banget lagi-lagi siksa neraka yang digambarin di film ini enggak semengerikan itu ya. Walaupun emang ini kayak semacam ya mungkin sedikit gambaran tentang neraka, bahkan mungkin nggak ada 5%-nya dengan siksa neraka yang bakal kita rasain betulan. Dan entah di versi komiknya gimana ya, karena gue juga nggak baca komiknya sih. Jadi ya sayang aja duit yang udah dikeluarin buat CGI ini kayak apa ya, semacam asal jadi aja gitu, nggak dibuat semaksimal mungkin, atau bahkan emang ini film belum jadi ya. Penyiksaan nerakanya baru muncul sekitar 40-an menit film lah dari 90 menit film berjalan gitu. Dan itu juga nggak begitu banyak. Dari neraka balik lagi ke dunia ngeliatin dosa yang pernah mereka buat sebagai bentuk apa ya, penjelasan juga alasan dipotong lidah itu karena apa, matanya dicolok itu karena dosa apa yang dia buat di dunia. Dan kalau kalian pernah nonton film Saw, gua rasa lebih mencekam film itu dibandingkan film siksa neraka ini. Teriaknya orang di film Saw karena disiksa itu lebih ngeri. Gua rasa teriakannya beneran nyampe bikin gua merinding gitu. Nggak tahu ya, gue bingung banget deh. Emang sih pesannya ada, dan bukan berarti bilang filmnya jelek, nggak paham pesan yang pengen disampaikan ya. Tapi apa yang dikasih oleh film Siksa Neraka ini kayak semacam film gimmick doang yang ngasih embel-embel siksa neraka, biar penonton itu penasaran lah, ngerasa serem lah, takut, menjijikkan karena siksa neraka yang diliatin. Tapi apa yang gue rasain selama nonton ya datar aja, malah ngantuk banget. Gue nggak ngerasain serem, takut, mencekam, karena ya emang filmnya nggak ada jiwa sama sekali, nggak bisa ngasih sebuah tontonan yang betah buat diikutin selama 90 menit filmnya tayang. Dan ya hal yang gua khawatirin emang kejadian
film ini jauh dari ekspektasi jelek yang udah gua kira bahkan. Apalagi Anggi Umbara emang akhir-akhir ini gagal ngasih tontonan yang bagus gitu. Meskipun begitu ada hal yang bikin gua suka sebenarnya dari gimana nih film ngasih jump scare sih, walaupun ini bukan film tentang perhantuan, tapi menurut gua dari gimana nih film ngebangun rasa takut, was-wasnya itu berhasil. Gua suka adegan awalnya waktu Tias kecil yang dengerin suara teriakan orang, tangisan orang, itu benar-benar sunyi banget, nggak ada musik atau suara lain, bener-bener pure cuma suara teriakan, tangis sama suara jalan atau hentakan kaki si Tias doang. Dan ya masih ada beberapa film mengenai kehidupan setelah kematian lain, dan salah satunya adalah Siksa Kubur karya Jokan. So ya mari kita tunggu saja. Dan Siksa Neraka ini kayak kitanya yang disiksa buat ngikutin ceritanya yang disiksa dengan durasi 90 menit yang berasa kayak 4 jam. Dan ketipu gimmicknya juga. Ups. Kalau kalian ngarepin penyiksaan neraka yang all out banget seremnya, ya harap turunin ekspektasi kalian untuk serendah-rendahnya aja deh. Kita lihat aja berapa banyak penonton yang kemakan gimmick. Kalau sampai 500.000 penonton, wah asli gue nggak tahu banget, nggak tahu lagi deh. So ya silahkan ditonton filmnya. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Saweria yang udah gue cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.